Hai, jumpa lagi ya sahabat-sahabat satu perjuangan dari dalam negeri dan luar negeri ya, yang mencintai tanah air kita untuk keadilan ya. Sekali lagi saya bilang supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan ya, bukan hanya untuk Jessica ya, meskipun konteksnya sekarang kita harus ya membela untuk keadilan bagi Jessica yang telah dipidana dengan bukti-bukti rekayasa ya, video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya. Tugas dari Kapolri adalah untuk menginvestigasi sebenarnya kenapa rekayasa ini harus dilakukan ya. Siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh, siapa rekan kerja yang lain ya, yang mereka bekerja sama. Harusnya Kapolri tetap ya mendengarkan suara rakyat. Ini ketidakadilan ini, rekayasa ini sangat besar ya. Dampaknya sangat besar bagi wajah hukum di Indonesia ini ya, bagaimana secara brutal ya, terpampang jelas ya, mereka menyajikan apanya, ya, rekayasanya yang didukung oleh para jaksa, ya, Ardhito Muardi, Sugi Karpalo, apalagi itu, Melani Wubung, Wahyu Oktaviandi, Haribo dan Sandiandika yang mereka tutup mata sampai sekarang ini, tidak peduli, yang penting karir mereka naik, rekayasa atau enggak terserah. Itulah kira-kira ya mereka. Tapi ingat, saya akan tetap melanjutkan menambah panjang jejak digital yang membongkar rekayasa yang mereka lakukan ya, satu persatu atau grouping dua begini ya kan, seperti thumbnail kita ini. Oke, pemirsa, seperti sebelumnya juga saya apakan ya, jelaskan ya di video sebelumnya ya, pernah saya jelaskan bahwa di kamera satu juga Muhammad Nur Al-Azhar ini melakukan downscaling ya pada pukul 15.30 ya sampai 15.32 ketika Jessica lewat saja di tidak ada aktivitas lain ya, ketika dia masuk 15.30 dan keluar lagi kalau nggak salah 15.32 itu karena tidak ada aktivitas penting dari Jessica ya yang dituduhkan kepada dia, akhirnya ini ya. Jadi tidak ada perlu mereka manipulasi, sehingga yang ditampilkan adalah ya dari metadata yang yang dibaca dari ini oleh apa namanya eh, video decoder atau video player yang dipakai oleh Muhammad Noah Lasarin, langsung dia full window ya, hampir memenuhi, dan jelaslah itu 1920 90 karena semua tepi objek itu tipis dan tegas ya, dan warnanya inherent, sebarannya juga normal ya. Tetapi ketika saya baca dulu 1621 ya, ya tiba-tiba itu resolusi mendadak jadi seperempatnya secara spasial. Ya, ternyata ya di 1621 tersebut ya, di situ penyajian ya, persiapan Rangga untuk apa ya, membersihkan susu dan kopi ya, kopi hitamnya sebelum dicampur tuh di meja 54. Kopi dan susu itu ya dipersiapkan oleh Rangga sebelum diantar oleh Agus Triyono, itu dikaburkan oleh Muhammad Noah Azhar. Jadi untuk menghindari ya perbandingan warna tadi tersebut, perbandingan warna ketika disajikan oleh Rangga dikaburkan ya di kamera satu ya 1621. Pada saat disajikan Agus Triyono diantar ke meja 54, kamera 9 juga dikaburkan ya, dikaburkan oleh Christopher Harimandrianto ya, ini dia. Nah, ini dia kamera 9 dikabulkan juga ya. Jadi penjejakan warna ya saat disajikan Agus Triyono juga dikabulkan. Tadi Muhammad Noah Lazar kamera satu pada saat dipersiapkan oleh Rangga dikabulkan juga. Jadi ini teknik-teknik untuk menghindari bahwa memang sebenarnya tidak ada perbedaan warna tersebut ya. Bohong besar itu si Agus Triyono itu kekunyitan, itu pasti hasil breeding gitu loh. Kalau benar apa yang dikatakan Agus Triyono warnanya seperti kunyit, ya justru mereka harusnya tidak mengaburkan ya, tidak memanipulasi video CCTV ya, gitu loh. Ya, terus apa namanya, sebelumnya sudah kita buktikan di kamera 4 juga
bukan hanya dikaburkan oleh Christopher Harimarianto, padahal di situ bisa dijejak ya sisa warna kopi yang dibawa oleh Devi Siagian dari meja 54. Bukan hanya dikaburkan di meja 54, di kamera 4, tapi informasi warna juga dibuang jadi keabuan. Di kamera 2 juga terjadi hal yang sama. Kamera 3 juga ya. Bukan hanya di ini ya dikaburkan ya. Kamera 2 dan 3 bahkan dibuat keabuan juga supaya tidak bisa kita deteksi ya perbedaan warna tersebut pada saat Rangga mempersiapkan ya, pada saat Agus Triono menyajikan di meja 54 ya sebelum diminum Mirna Salihin dan pada saat sudah diminum. Itu semua dikaburkan mereka. Jadi omong kosong itu ya, kesaksian Agus Triono itu mengatakan seperti kunyit itu. Kalau benar yang dia bilang, ya, maka mereka tidak perlu merekayasa, mengaburkan video-video yang seharusnya bisa dilihat apakah benar terjadi perbedaan warna tersebut ya. Justru mereka kaburkan dan buang itu informasi warna tersebut. Inilah ya begitu detil rekayasa mereka ini ya narasi ya mempersiapkan di mana harus kita kaburkan, di mana harus kita buang informasi warna ya. Bahkan di kamera 15 juga ya. Di pantry juga mereka kaburkan dan mereka buang informasi warna tersebut ketika dibawa oleh Marwan Amir atau siapa itu dari bar koktail ke pantry. Juga mereka kaburkan. Jadi perbandingan antara dipersiapkan oleh Rangga, disajikan ya oleh Gustriono sebelum Mirna Salin datang dan diambil Devi Siagian ya ke sisa dari yang diminum Mirna ke bar koktail, dari bar koktail juga ke pantry, semua sudah dikaburkan untuk menghindari ya analisis terhadap perbedaan warna mereka. Padahal itu menjadi masukan ya, variabel masukan bagi toksikolog eh, Made ya, Imade Agus Gelgel dan Samran Subandi ya. Sesuai dengan keterangan juga ya yang ditambahkan dipalsukan oleh si ini ya Agus Triono ya. Saya yakin ya apapun statement pernyataan ya dari saksi fakta yang bersesuaian dengan video CCTV rekayasa maka dia adalah rekayasa ya. Nah, itulah dia. Jadi semua ya trajektori dari pergerakan kopi itu sudah dikaburkan dan hancurkan ya informasi warna tersebut. Coba kita buktikan ya di kamera satu khususnya ini ya. Ini penipuan dan rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar ya untuk kamera satu. Nah ini ya video saya kira aja bercepat. Nah ini ketika ini ya dibuka set langsung full tuh ya. 3236. Nah, langsung full ya, tajam semua ya, tajam semua, kamera satu semua tepi tegas dan dibuka ya, nah, dengan apa video playernya ya, video decodernya langsung full dan tajam gitu ya, 15 sekitar itu lah, sekitar 15 seberapa itu coba, 15 2930 ya, 15 2930 itu tajam semua dan full window langsung dibuka ya. Nah, ini juga langsung dia ya dibuka klik langsung full ya langsung membaca ya RAM-nya ya cukup berat full window gitu ya langsung apa namanya video decodernya membaca resolusinya dan width, height dan frame rate yang segala macam ya ratio compression dan segala macam itu di headernya itulah resolusinya kan penuh ya 1530 sampai 1532. Ini yang ditampilkan Muhammad Nual Azhar ya. Tidak ada kejadian penting untuk apa direkayasa kan gitu kan. Tidak memberatkan Jessica ini ya kan. Nah, ketika yaitu ya apanya plot twistnya ya ternyata mereka menurunkan atau mendowngrade, mendownscale video CCTV satu ini ya di kasir ini ya pada saat dia menerangkan ya apa namanya Rangga menyajikan gitu ya bukan menyajikan mempersiapkan susu dan kopi itu gitu ya. Di sini belum ya. Oke, saya tuh
cari ya videonya. Nah inilah kamera yang sama, ya lihatlah resolusinya langsung, lihat ini ya, 1621 ya, secara spasial metadatanya. Lihat Z tuh, seperempatnya secara spasial. Jadi resolusinya itu ketika 1621 kalau kalian tonton di YouTube ya fullnya itu dianalisa kopi dan susunya yang dipersiapkan oleh Rangga itu sudah di downscale. Lihat ini. Ketika di double klik di video decodernya dia ya, itu cuma seperempat secara spasial ini. Setelah itu di drag dia. Eh, di drag, setelah itu diperbesar. Supaya Tarik, bentar, iya. geret ya di drag supaya membesar. Langsung di downskill dia. Inilah plot twistnya mereka ini ya sudah mereka persiapkan ya seperti saya bilang tadi ya pada saat persiapan dilakukan Rangga di downscale, penyajian oleh Triono sebelum ke meja 54 sebelum diminum Mirna, di downscale ya, dikaburkan ya, objek-objek diperkerdil, akhirnya perbandingan warna juga jadi rusak. Setelah itu di kamera 4 dibuat keabuan ya, harusnya bisa dijejak sisa kopi Mirna yang dibawa Devi Siagian dari meja 54, di kamera 2 juga dikaburkan, kamera 3 juga dikaburkan ya, dan dibuat keabuan, dan di kamera 15 juga sisa kopi Mirna yang harusnya bisa dilihat ya apakah seperti kunyit seperti diakui oleh Agustriono harusnya bisa itu, dia justru dibuang dan dibuang informasi warna tersebut ya, dan dikabulkan ya, di samping dikabulkan dan dibuang informasi warna tersebut. Jadi kalau Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi melihat ini ya tentu mereka malu ya karena variabel masukan mereka ternyata semua rekayasa ya. Inilah rekan-rekan, makanya saya bilang sama Kapolri sekali lagi, kalau Anda membiarkan ini ya, yang maha brutal ya, rekayasa yang maha brutal, maha sadis ini, maha barbar seperti ini, saya nggak tahu lah di mana wewenang Anda sebagai Kapolri. Anda memegang wewenang penuh loh untuk menginvestigasi ini. Saya sudah berikan 30 bukti ilmiah. Kalau saya tambah lagi, tambah panjang ini. Terlalu banyak. Ini juga nambah sebenarnya bukti. Sebelumnya, video sebelumnya juga tentang Jessica Menggaru juga sudah ada bukti, saya perpanjang ya. Ya, bukti ketiga satu ini seharusnya bukti ketiga dua, tapi udah terlalu banyak ya, jadi very long list gitu ya, sudah sangat telak jadi diperpanjang lagi ya nggak ada gunanya itu gitu. Pak Kapolri Anda punya wewenang untuk membenahi ini, menginvestigasi ini kok takut ya. Ya, kenapa Anda diam? Diam takut atau nggak mau tahu? Ya, apa alasannya gitu loh. Saya sudah laporkan ke Dumas, tindak lanjuti itu. Saya sudah sertakan semua bukti-bukti ilmiah yang saya dapatkan gitu loh. Kalau dibantah, bantah secara ilmiah. Ya, lakukan konvers gitu loh. Apa ya? Apa ditolak? Jangan seperti apa ya? Orang yang tidak berpendidikan. Apa namanya? Bukti ilmiah harus disangka dengan ilmiah, bukan cuma statement satu kalimat ya. Kita tunggu saja hasil Dumas ya, apakah berguna Dumas tersebut atau cuma gawe syarat tok iki katanya orang Surabaya ya. Gawe syarat tok ya buang saja Dumasnya Pak Kapolri, tutup biar jangan nambah dana dari pajak rakyat gitu loh. Oke ya rekan-rekan, inilah saya tambah lagi very long list ya, daftar panjang manipulasi, rekayasa, penipuan yang dilakukan Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Sampai saat ini kita masih menduga-duga saja ini siapa yang menyuruh orang ini kan, ya. Meskipun kita tahu mereka dikomandoi oleh Ferdi Sambo, Krisnamurti dan Tito Karnavian, tapi kita tidak bisa menuduh kan karena tidak ada bukti tertulis. Oleh karena itu perlu investigasi dari Kapolri. Itu loh Pak Kapolri. Kalau enggak kan tambah panjang ini. Saya bongkar semua rekayasa ini kan. Makin panjang, makin panjang. Apa enggak malu?
Oke, sekian dulu pemirsa dari kami Bali G Academy. Kita tetap semangat mengupas ya kebusukan, ya rekayasa yang terjadi di pengadilan Jessica Wongso 2016. Tetap semangat, sekian dan terima kasih dari kami Bali G Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas!